Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak didik Bapak sekalian? Perkenalkan, nama Bapak Herman Setiadi SPD, mengampu mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik KBGT di semester pertama ini. Untuk anak didik Bapak sekalian, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Bandar Masilam. Bapak ucapkan selamat bergabung di jurusan Teknik Elektronika Industri. Walaupun kita belum sempat bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan kita tetap semangat mengikuti proses pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokoler kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Anak didik Bapak sekalian, di pertemuan pertama ini dalam mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik KBGT, KD yang harus kita tuntaskan di pertemuan pertama ini yaitu 3.1, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja K3 berdasarkan OSHA. Kemudian KD 4.1-nya, anak didik kami diharapkan itu mampu mendemonstrasikan keselamatan dan kesehatan kerja K3 berdasarkan OSHA dalam bentuk poster dan kondisi real di bengkel. Anak didik Bapak sekalian, perkenalkan, inilah ruang belajar kita sampai suatu saat nanti kita dapat bertatap muka secara langsung di ruang kelas yang nyata. Selamat datang di ruang kelas virtual. Anak didik Bapak sekalian, di kelas virtual ini ada beberapa informasi yang dapat anak didik Bapak sekalian baca, anak didik Bapak pelajari. Ada semua fitur di kelas virtual ini berisikan informasi-informasi. Di kelas virtual ada nampak foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Jika ingin mendapatkan informasi, silahkan diklik gambarnya. Kemudian ada logo utamakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai materi kita di pertemuan awal ini. Silahkan diklik nanti untuk kamu pelajari apa makna dari logo tersebut. Kemudian ada germas, ya, ada poster germas di belakang Bapak. Itu silahkan kamu klik, kemudian kamu lihat informasinya, kamu baca. Kiranya itu dapat membantu kita menyelamatkan keluarga kita dari wabah virus corona atau COVID-19 ini. Kemudian ada papan informasi. Ya, mohon kepada seluruh anak didik Bapak segera bergabung di grup Telegram untuk setiap hari atau setiap pertemuan kita lakukan absensi di Telegram. Kemudian untuk tugas-tugas itu nanti kalian kumpulkan menggunakan Google Classroom. Anak didik Bapak sekalian, untuk pertemuan pertama ini silahkan kamu klik YouTube agar kamu mendapatkan penjelasan materi di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan anak didik Bapak sekalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti proses pembelajaran daring ini.
Di dalam pertemuan pertama ini, materi atau mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik, kita akan membahas tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah proses pembelajaran ini berlangsung, maka siswa dapat menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja K3 berdasarkan OSHA. Kemudian kedua, siswa dapat mendemonstrasikan keselamatan dan kesehatan kerja K3 berdasarkan OSHA dalam bentuk poster dan kondisi real di bengkel. Metode pembelajaran yang kita terapkan adalah belajar mandiri, daring, kemudian model pembelajaran discovery learning. Diharapkan siswa Bapak itu dapat mandiri belajar, kemudian menemukan konsep-konsep tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk penilaian, ada penugasan, silahkan nanti tugas-tugas yang Bapak berikan, anak Bapak selesaikan semuanya, itu dikumpulkan di dalam Google Classroom. Coba mari kita perhatikan gambar berikut ini. Kita lihat ada gambar kecelakaan kerja. Ya, ini sering terjadi di dalam dunia kerja, khususnya di dalam industri-industri yang sangat membutuhkan perhatian ekstra dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Perhatikan di sebelah kanan ada poster keselamatan kerja. Artinya bahwasannya keselamatan kerja dan kesehatan itu sangat penting di dalam dunia kerja. Apa itu K3? Mungkin sekilas anak didik Bapak pernah melihat pernyataan atau spanduk atau plang tentang utamakan keselamatan kerja, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini sering kita lihat, misalnya ada di industri-industri. Anak didik kami boleh lihat di kawasan industri Semanggi misalnya, pasti akan anak temukan, pasti akan kalian temukan plang seperti ini. Kemudian ini saat ini di daerah kita mungkin sering kamu jumpai seperti ini di daerah-daerah pembangunan ruas tol. Ini ada plang-plang seperti ini. Nah, jadi apa sebenarnya K3 itu? K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ini pengertian menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 463/Men/1993. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja itu bukan hanya untuk melindungi si pekerjanya, bukan hanya untuk melindungi tenaga kerjanya, tetapi adalah suatu keadaan yang harus, yang dituntut, yaitu untuk melindungi orang, si pekerja, kemudian juga si peralatan atau industri itu sendiri. Artinya K3 itu sangat penting untuk karyawan atau pekerja ataupun perusahaan itu sendiri.
OSHA, Occupational Safety and Health Administration, adalah sebuah lembaga dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Kongres mendirikan lembaga di bawah keselamatan dan kesehatan yang Presiden Richard M. Nixon menandatangani undang-undang pada tanggal 29 Desember 1970. Ini adalah cikal bakal ya didirikannya sebuah lembaga yang khusus memperhatikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau anak didik Bapak secara keseluruhan pernah mungkin berjalan-jalan di industri-industri besar seperti Inalum misalnya, ataupun Unilever, mungkin pernah kamu lihat spanduk dengan logo-logo ini, itu menandakan bahwasannya perusahaan tersebut sudah diakui, sudah mendapatkan sertifikat bahwasannya perusahaan tersebut menerapkan standar internasional tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi inilah organisasi atau lembaga yang khusus yang menangani tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Apa tujuan K3? Nah, nanti silahkan anak Bapak keseluruhan dibaca secara lebih lengkap mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan dari K3, ya. Jadi di sana silahkan dibaca secara lengkap. Di sini Bapak jelaskan secara umum, ya. Sekilas, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Berikut fungsi dan tujuan K3 secara umum. 1. Melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Itu tujuan pertama dari K3. Bahwasanya seperti Bapak jelaskan di awal tadi, untuk melindungi, memelihara kesehatan dan keselamatan si tenaga kerja atau karyawannya, sehingga kinerjanya akan semakin produktif, akan semakin meningkat. Hal itu tentu akan sangat menguntungkan bagi industri itu sendiri, akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Jika karyawannya sehat, karyawannya fit, tentu kinerjanya akan meningkat. Setelah kinerja meningkat, pasti produksinya akan meningkat juga. Jadi keuntungan perusahaan itulah yang akan juga meningkat. Yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Artinya K3 diterapkan bukan hanya untuk menjaga si pekerjanya saja, bukan hanya untuk menyelamatkan dan menyehatkan pekerjanya saja, tapi semua orang yang berada di lingkungan kerja itu. Siapa saja dia? Ya mungkin tamu, atau mungkin ya orang yang sedang berkunjung, ya siapapun yang ada di lingkungan kerja, baik itu peralatan maupun orang yang ada di sana, itu harus dijaga dan dipastikan semuanya selamat dan sehat. Yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Apa sumber produksi? Sumber produksi, ya semua bahan, semua peralatan,
itu harus dipastikan semuanya terpelihara dengan baik, semuanya aman untuk digunakan, semuanya efisien untuk digunakan, mengikuti prosedur-prosedur penggunaan, mengikuti prosedur-prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Inilah tujuan, ya, tujuan secara umum diterapkannya K3 di industri-industri. Terus muncul sebuah pertanyaan, apakah jika sudah menerapkan K3 akan terbebas dari kecelakaan kerja? Adakah yang bisa menjamin kalau sudah menerapkan K3 akan terbebas dari kecelakaan kerja? Tentu tidak. Ada perusahaan yang sudah menerapkan K3, sudah begitu ketat prosedur K3, tetapi masih saja kita temukan dan kita dengar adanya kecelakaan kerja. Apa faktor yang mempengaruhinya? Mari kita lihat. Yang pertama, pribadi yang tidak siap kerja. Perusahaan selalu menyampaikan kepada karyawannya bahwasannya si pekerja harus memastikan diri begitu memasuki pekerjaan, maka pribadi pekerja harus dalam keadaan siap, fokus, tanpa terbebani oleh urusan-urusan pribadi di luar pekerjaan. Apabila pekerja tidak siap, lalai, mungkin terlalu banyak pikiran, kondisi yang tidak fit, maka ini yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua, suasana tidak kondusif dan nyaman. Sudah diterapkannya K3, sudah dilengkapi seluruh prosedur K3. Tetapi apabila suasana tidak kondusif, suasana tidak nyaman, maka ini tentu akan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Suasana yang bagaimana? Suasana yang tidak kondusif bagaimana? Ya, suasana di mana mungkin sebuah perusahaan atau sebuah industri itu dalam kondisi suasana adanya tekanan atau adanya aksi demonstrasi, sehingga pekerja yang bekerja di dalam merasa tidak nyaman. Suasana yang tidak kondusif, tentu apabila dipaksakan bekerja, maka ini akan mungkin bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang ketiga, pekerja yang tidak kompeten. Karyawan atau si pekerja itu akan memiliki resiko kecelakaan yang besar apabila pekerja itu tidak kompeten di dalam bekerja. Apabila pekerja itu tidak memiliki kemampuan atau skill dengan yang dia kerjakan, tentu ini akan menyebabkan resiko kecelakaan kerja yang besar. Yang keempat, alat peralatan yang tidak sesuai peruntukannya. Anak didik Bapak sekalian, kalaulah kita bekerja, kemudian ada peralatan yang tidak standar, peralatan yang tidak sesuai untuk jenis pekerjaan tertentu, maka itu dipastikan tidak boleh digunakan jika memang tidak sesuai peruntukannya. Kenapa? Karena hal ini memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja. Maka gunakanlah peralatan sesuai dengan peruntukannya. Begitu juga nanti, ya, kalau nanti kita praktek di
lab, ya, di lab kita di sekolah, maka harus digunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Ya, tentu ini akan menghindari atau memperkecil resiko kecelakaan kerja. Yang kelima, kondisi alat dan peralatan yang tidak aman. Di dalam pekerjaan, misalnya pekerjaan yang mengandung beberapa resiko tersengat listrik misalnya, maka agar dipastikan peralatan tersebut benar-benar aman. Jika peralatan tersebut tidak aman, alat tersebut sudah sedikit rusak atau mengalami kecacatan, maka itu jangan digunakan. Ya, sebaiknya seperti itu jika di industri. Itu segera dilaporkan, jangan digunakan karena itu akan mengandung resiko kecelakaan yang besar. Yang keenam, lingkungan kerja tidak siap atau berbahaya. Ada lingkungan kerja yang tidak siap atau berbahaya. Lingkungan kerja yang bagaimana? Misalnya kondisi tempat kerja itu ya belum layak, ya, belum standar untuk melakukan pekerjaan di industri tersebut. Maka haruslah lingkungan kerja, tempat kerja itu dipastikan siap terlebih dahulu. Misalnya letak-letak peralatan, simbol-simbol, aturan-aturan, ya, itu siap dulu secara keseluruhan, maka itu akan memperkecil risiko kecelakaan kerja. Berikutnya, penerangan tidak cukup, kotor, dan tidak teratur. Ini juga mempengaruhi risiko kecelakaan kerja. Ada standar penerangan yang harus dipenuhi. Jangan sampai karena kurangnya penerangan ini mampu untuk meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Tempat kerja yang kotor, tempat kerja yang misalnya mungkin tercecer cairan-cairan yang licin, ya, tidak dibersihkan, kondisi tempat kerja yang peralatannya tidak teratur, ya, terlalu sempit, ini yang mampu untuk meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Jadi itu harus diperhatikan. Berikutnya adalah perlengkapan keselamatan kerja yang kurang. Pekerja atau karyawan itu diharapkan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang lengkap. Misalnya helm keselamatan, misalnya kacamata keselamatan, sepatu keselamatan. Jika memang itu wajib digunakan di area tertentu, maka gunakanlah. Jangan dianggap sepele. Ya, misalnya helm, lupa memakainya. Ini tentu akan mampu meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Yang terakhir, bekerja tidak sesuai dengan SOP. Bekerja tidak sesuai dengan standar operasional. Bekerja tidak sesuai dengan aturan. Bekerja tidak sesuai dengan tuntunan dari aturan baku yang sudah ditetapkan. Bekerja berdasarkan insting atau bekerja berdasarkan kemauan sendiri. Ini tentu akan meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Jadi semuanya, misalnya peralatan-peralatan di industri itu haruslah sesuai dengan prosedur yang benar. Bagaimana
menghidupkan mesin tersebut, bagaimana memulai menghidupkan atau menjalankan mesin tersebut, itu harus sesuai dengan prosedur. Jika tidak sesuai dengan prosedur, maka ini akan tentu meningkatkan resiko dari kecelakaan kerja. Jadi inilah faktor-faktor yang mampu menyebabkan kecelakaan kerja itu semakin meningkat. Faktor-faktor ini juga berlaku di bengkel kita atau pada saat nanti kita praktek. Jadi jika siswa Bapak secara keseluruhan pada saat nanti akan melakukan praktek di bengkel, pastikan poin yang pertama tadi, bahwasannya Anda itu siap untuk praktek, suasana itu kondusif, ya, kemudian siswa sudah menguasai teori terlebih dahulu, artinya sudah kompeten, sudah memiliki pengetahuan, ya, gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya, ya, kondisi lingkungan tempat praktek bersih, ya, ini sesuai dengan, ya, standar atau aturan dari K3. Jadi itulah yang harus diperhatikan untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Baik, untuk anak didik Bapak semuanya, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat satu poster tentang keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk bengkel elektronika. Ini ada contoh-contoh poster, ya, kamu nanti tugasnya kamu desain sebuah poster, ya, ukuran kertas A4, ya, tetapi poster itu adalah tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja untuk bengkel elektronika. Misalnya yang ada di sebelah kanan, jauhkan air dari benda yang dialiri arus listrik. Nah, ini kan masih ada kesesuaian dengan bengkel elektronika kita yang bekerja menggunakan peralatan-peralatan listrik. Ya, jadi seperti itulah kamu nanti desain poster. Lalu muncul pertanyaan, Pak, desainnya pakai gambar manual atau pakai komputer? Kedua-duanya bisa. Bisa kamu gambar menggunakan komputer, ya, kamu gunakan misalnya Adobe Photoshop atau apa saja yang kamu bisa gunakan, atau kamu bisa gambar manual. Ya, kamu gambar dengan keahlian dan skill kamu menggambar, ya, silahkan kamu kerjakan. Setelah nanti kamu kerjakan, nah ini contoh bengkel elektronika ini. Jadi di bengkel elektronika itu ada pekerjaan-pekerjaan menyolder, menggambar, ya, kemudian ini menyolder, menggambar menggunakan alat ukur. Ini alat ukur tentu harus digunakan dengan benar. Pada saat nyolder ini tidak sesuai dengan K3, tidak menggunakan masker misalnya. Nah, ini tidak menggunakan masker. Ini tidak sesuai dengan standar K3. Kemudian ada penggunaan komputer, laptop, ada penggunaan alat ukur. Ini ya tentu mengandung resiko kecelakaan kerja. Ya, kemudian ada alat-alat kendali, kontrol industri. Nah, ini juga secara di industri ini harusnya misalnya pakai helm, ya, menggunakan kacamata safety atau menggunakan sarung tangan safety. Jadi kamu desainlah poster tersebut. Setelah selesai desain poster kamu, maka kamu kumpul poster tersebut di Google Classroom, ya. Kamu kumpulkan di Google Classroom, ya.
Bagaimana cara mengumpulkan tugas di Google Classroom? Nanti boleh kamu lihat dan kamu pelajari secara mandiri ya, di YouTube banyak ya, bagaimana cara mengumpulkan tugas di Google Classroom. Kamu bisa pedoman itu. Pak, bagaimana kalau digambar manual? Ya, tetap dikumpulkan di Google Classroom. Kamu foto ya, kemudian fotonya kamu kirimkan di Google Classroom. Jadi demikianlah materi pertemuan pertama kita tentang kerja bengkel dan gambar teknik. Mudah-mudahan kamu dapat memahami ya tujuan pembelajaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian tugas dapat kamu selesaikan minggu depan, itu segera kamu kumpulkan di Google Classroom. Untuk hal-hal yang masih kurang paham, kita dapat lanjutkan di grup Telegram tanya jawab. Silahkan siswa kami, siswa Bapak tanya ya, kamu sharing dengan teman-teman kamu ya, atau tanya ke Bapak apa yang masih kurang paham dari pemaparan materi ini. Masih kurang paham lagi, silahkan coba diulang kembali, didengar kembali pemaparan Bapak tadi ya. Kemudian di kelas virtual tadi silahkan dibaca ya, di sana ada undang-undang tentang keselamatan, ada arti makna logo tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Silakan semuanya dieksplor. Anak didik kami silakan eksplor semuanya, potensi kamu belajar secara mandiri. Gunakan, manfaatkan waktu yang ada untuk belajar. Jadi demikian, mudah-mudahan kita bertemu di tatap muka secara langsung nanti di kelas ya. Mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Akhir kata Bapak tutup, silakan isi absensi di Telegram ya, jangan sampai ada yang tidak melakukan absensi di grup Telegramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.